Halo, selamat sore. Saya Nacha SK Jeriko akan membacakan hasil resume bab 2 Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu materi manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan. A. Manusia. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia. Itu secara ilmu biologis. Secara ilmu kimia, manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan sistem. Sedangkan ilmu sosiologi, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. B. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. C. Pengalaman, pengertian kebudayaan. Berasal dari kata bud atau budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal kemanusiaan atau akal manusia. D. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, dan seni. J.J. Hockman membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu ideas, activities, dan artifact. Julian Hockley, ahli biologi Inggris, juga membagi 3, yaitu ada mentifact, socifact, dan artefact. Wujud budaya berdasarkan penggolongannya. 1. Wujud kebudayaan yang bersifat abstrak. Substansi atau isi utama. 1. Sistem pengetahuan. 2. Sistem nilai budaya. 3. Pandangan hidup. 4. Etos budaya. 5. Sistem kepercayaan. Yang F. Sifat-sifat budaya. Budaya adalah milik bersama. 2. Budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya. 3. Budaya berfungsi membantu manusia. 4. Budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. G. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture. Kebudayaan merupakan suatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. H. Proses perkembangan kebudayaan. Yang pertama itu ada penetrasi damai. Yang kedua, penetrasi kekerasan. Yang ketiga yaitu 1. Kebudayaan dibagi menjadi 10. Yang pertama ada hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua ada hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis atau kejiwaan. Yang keempat masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima sikap tradisionalisme dan berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam sikap etnosentrisme. Yang ketujuh perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. 8. Pewarisan kebudayaan. Ke-9 perubahan kebudayaan, dan ke-10 penyebaran kebudayaan. J. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Yang kedua perubahan yang terjadi secara cepat, revolusi. Yang ketiga perubahan yang memiliki pengaruh kecil. Yang keempat perubahan yang berpengaruh besar. Yang kelima perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Dan yang keenam perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Jadi sekian resume dari saya untuk bab 2. Terima kasih. Salve.